Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Wirdian Noval, BP 22 10 11 526 10469 dari kelas Sistem Informasi 12. Di sini saya akan mempresentasikan konsep keamanan sistem informasi. Konektivitas unggul yang dirancang untuk lebih banyak jenis perangkat selain ponsel pintar. Target kecepatan untuk lebih dari 10 Gbps 100 hingga 1000 kali lebih cepat daripada generasi sebelumnya. Dapat melayani hingga 1 juta perangkat per kilometer persegi. Selain itu, keamanan sistem informasi bisa diartikan sebagai kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan program, pencurian, atau kerusakan fisik terhadap sistem informasi. Ancaman dalam keamanan sistem informasi. 1. Pencurian data. Jika informasi penting yang terdapat dalam database dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang, maka hasilnya dapat kehilangan informasi atau uang. 2. Penggunaan sistem secara ilegal. Orang yang tidak berhak mengakses informasi pada suatu sistem yang bukan menjadi haknya dapat mengakses sistem tersebut. 3. Penghancuran data secara ilegal. Orang yang dapat merusak atau menghancurkan data atau informasi dan membuat berhentinya suatu sistem operasi komputer. 4. Modifikasi secara ilegal. Perubahan pada data atau informasi dan perangkat lunak secara tidak disadari. Ancaman pasif mencakup 1. Kegagalan sistem. Kegagalan sistem atau kegagalan software dan hardware dapat menyebabkan data tidak konsisten, transaksi tidak berjalan dengan lancar sehingga data menjadi tidak lengkap atau bahkan data menjadi rusak. 2. Kesalahan manusia. Kesalahan pengoperasian sistem yang dilakukan oleh manusia dapat mengancam integritas sistem dan data. 3. Bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, hujan, badai merupakan faktor yang tidak terduga yang dapat mengancam sistem informasi sehingga kelemahan dalam keamanan sistem informasi adalah cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Suatu pendekatan keamanan sistem informasi minimal menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan preventif yang bersifat mencegah dari kemungkinan terjadinya ancaman dan kelemahan. 2. Pendekatan detektif yang bersifat mendeteksi dari adanya penyusupan dan proses yang mengubah suatu sistem dari keadaan normal menjadi keadaan abnormal. Sasaran utama dalam keamanan sistem informasi. Suatu perusahaan memiliki kesederetan tujuan dengan diadakannya sistem informasi yang berbasis komputer di dalam perusahaan. Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai 3 sasaran utama, yaitu 1. Kerahasiaan, melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak. 2. Ketersediaan. Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi benar-benar asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. 3. Integritas. Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Klasifikasi metode penyerangan dalam keamanan sistem informasi. Pada dasarnya suatu sistem yang diamankan mencoba melindungi data di dalamnya. Beberapa kemungkinan serangan yang dapat dilakukan antara lain. 1. Intrusion. Pada metode ini seorang penyerangan dapat menggunakan sistem komputer yang dimiliki orang lain. 2. Denial of service. Penyerangan
Jenis ini mengakibatkan pengguna yang sah tak dapat mengakses sistem karena terjadi kemacetan pada sistem. Contoh dari metode penyerangan ini adalah Distributed Denial of Service (DDoS). Pengamanan keamanan sistem informasi ada banyak cara mengamankan data atau informasi pada sebuah sistem. Pada umumnya, pengamanan data dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pencegahan preventif dan pengobatan recovery. Pengendalian akses dapat dicapai dengan 3 langkah, yaitu A. Identifikasi pemakai user identification. Mula-mula pemakai mengidentifikasi dirinya sendiri dengan menyediakan sesuatu yang diketahuinya seperti kota sandi atau password. B. Pembuktian keaslian pemakai user authentication. Setelah melewati identifikasi pertama, pemakai dapat membuktikan hak akses dengan menyediakan sesuatu yang ia punya seperti kartu ID, smart card, token, dan identification chip, tanda bangun, suara atau pola ucapan. C. Otorisasi pemakai user authorization. Setelah melewati pemeriksaan identifikasi dan pembuktian keaslian, maka orang tersebut dapat diberi hak wewenang untuk mengakses dan melakukan perubahan dari suatu file atau data. Memantau adanya serangan pada sistem pemantauan. Monitoring system digunakan untuk mengetahui adanya penyusup yang masuk dalam sistem, intruder, atau adanya serangan attack dari hacker. Sistem ini biasa disebut intruder detection system, IDS. IDS cara yang pasif, misalnya dengan melakukan pemantauan pada log file. Berbagai macam software IDS antara lain yaitu 1. Autobus, yaitu mendeteksi port scanning dengan melakukan pemantauan pada logi file. 2. Port blocker, yaitu memblok port tertentu terhadap serangan. Biasanya untuk melakukan port block memerlukan 3 software tertentu seperti 9X atau sejenisnya. 4. Courtney dan port sentry, yaitu mendeteksi port scanning dengan melakukan pemantauan paket data yang sedang lewat. 5. Snort, yaitu mendeteksi pola pada paket data yang lewat dan mengirimkan instruksi siaga jika pola tersebut terdeteksi. Pola disimpan dalam berkas yang disebut library yang dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan. Metode enskripsi. Ada beberapa metode enskripsi. A. DES, Data Encryption Standard. DES merupakan nama dari sebuah algoritma untuk mengenskripsi data yang dikeluarkan oleh Federal Information Processing Standard (FIPS) Amerika Serikat. B. 3DES, Triple DES. Triple DES dikembangkan untuk mengatasi kelemahan ukuran kunci yang digunakan pada proses deskripsi DES, sehingga teknik kriptografi ini lebih tahan terhadap exhaustive key search yang dilakukan oleh kriptoanalis. C. Kerberos. Kerberos adalah suatu sistem keamanan berdasarkan enkripsi yang menyediakan pembuktian keaslian mutual authentication bersama-sama antara komponen klien dan komponen server dalam lingkungan computing terdistribus. D. Melakukan backup secara rutin. Dengan adanya backup data yang dilakukan secara rutin merupakan sebuah hal yang esensial, sehingga apabila ada penyusup yang mencuri, menghapus, bahkan melakukan modifikasi seluruh isi berkas penting dapat diatasi dengan cepat. Baiklah, itulah sekian materi yang saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.